Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Trisnawati dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Curug. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tata cara proses persidangan dalam hukum acara pidana untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum acara pidana dengan dosen pengampu Bapak Tommy Agustian SHI MH. Proses persidangan hukum acara pidana ini dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain yang pertama yaitu pembacaan surat dakwaan. Pembacaan surat dakwaan ini dilakukan oleh jaksa penuntut umum dan harus dibacakan di muka sidang terbuka. Isi dari surat dakwaan ini antara lain identitas dari si pelaku tindak pidana, kemudian waktu dan tempat kejadian tindak pidana, serta pasal yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana. Surat dakwaan ini menjadi dasar pemeriksaan perkara di pengadilan. Selanjutnya yang kedua yaitu eksepsi atau keberatan. Eksepsi atau keberatan ini diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukum yang berisi tentang keberatan terhadap hal-hal formal, misalnya dakwaan tidak jelas atau cacat hukum, kemudian pengadilan tidak berwenang mengadili, dan perkara sudah pernah diperiksa atau diputusi. Selanjutnya yaitu tanggapan JPU terhadap eksepsi. Di sini jaksa memberikan replik awal terhadap eksepsi yang berisi bantahan atau alasan mengapa eksepsi itu harus ditolak. Selanjutnya yang keempat yaitu putusan sela. Hakim memutuskan apakah eksepsi itu diterima atau ditolak. Apabila eksepsi tersebut diterima, maka perkara dapat dinyatakan tidak dapat dilanjutkan. Dan apabila eksepsi tersebut ditolak, maka perkara tersebut akan berlanjut dalam proses persidangan, yaitu ke tahap pembuktian. Selanjutnya yang kelima yaitu pembuktian. Pembuktian ini merupakan inti dari proses persidangan yang mencakup beberapa proses, antara lain yang pertama pembuktian saksi, yang kedua pembuktian ahli, yang ketiga pembuktian barang bukti, dan yang keempat pembuktian terdakwa. Kemudian yang keenam adalah tuntutan jaksa, di mana di sini jaksa akan menyampaikan tuntutan pidana seperti analisis fakta hukum, kemudian penilaian terhadap barang bukti, dan yang ketiga usulan pidana seperti denda, penjara, atau tindakan lain. Selanjutnya yang ketujuh yaitu pledoi atau pembelaan. Di sini pembelaan ini disampaikan oleh terdakwa atau penasehat hukum yang menanggapi tuntutan jaksa. Kemudian ini berisi tentang permohonan hukum, permohonan keringanan hukuman, dan bantahan terhadap fakta dan bukti. Selanjutnya yang kedelapan yaitu tanggapan JPU terhadap pledoi atau replik. Jaksa akan memberikan tanggapan kepada pledoi dari penasehat hukum yang biasanya di sini tetap mempertahankan tuntutan. Kemudian yang kesembilan, tanggapan PH terhadap JPU atau duplik. Penasehat akan memberikan tanggapan akhir terhadap replik jaksa, dan ini adalah pembelaan terakhir sebelum putusan disampaikan. Selanjutnya yang ke-10 yaitu musyawarah majelis hakim, dilakukan secara tertutup oleh para hakim berdasarkan alat bukti, fakta persidangan, dan hukum yang berlaku. Selanjutnya yang ke-11 atau yang terakhir yaitu putusan hakim. Di sini hakim akan menyampaikan amar putusan seperti jika terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kemudian, jika perbuatan terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana, dan jika terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.
Kemudian, jika salah satu pihak tidak puas dengan tuntutan tersebut, mereka dapat menggunakan upaya hukum seperti banding ke pengadilan yang lebih tinggi, kasasi ke Mahkamah Agung, atau peninjauan kembali jika ada alasan baru. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang proses persidangan dalam hukum acara pidana. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.